Tuhan, Engkau selalu tunjukkan kasih setiamu bagi setiap kami. Seringkali kami tidak setia kepada Tuhan. Seringkali kami melupakan Tuhan. Kami bahkan tinggalkan Tuhan. Malam ini kami diingatkan Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Yang selalu sayang kepada kami Tuhan. Bapa, kami datang malam hari ini untuk merayakan kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Kami tidak bisa mengasihi orang lain kalau bukan Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Mungkin kami seringkali gagal menunjukkan kasih yang telah kami terima daripada Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami masih seringkali dendam. Kami masih seringkali iri hati. Kami masih seringkali marah, benci, menghakimi orang lain. Kami seringkali menyombongkan diri kami di hadapan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Biar malam hari yang spesial ini kami kembali dilawat firman Tuhan. Untuk kami boleh mengasihi orang lain seperti Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kami akan dengarkan renungan sebelum kami Tuhan melanjutkan ibadah kami. Kami nanti akan bermain games. Kami akan bertukar kado. Kami akan berfellowship bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Izinkan kami untuk terlebih dahulu diberkati oleh firman Tuhan. Firman itu yang akan ubahkan kami, yang akan bentuk setiap kami, membabat hati kami, sehingga Engkau dapati kami selalu berkenan kepadamu Tuhan. Urapi hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena kuat gagah hamba, tapi karena Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja melalui hamba. Bibir lidah hamba diberkati, diurapi Tuhan, pakai sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah Tuhan, dan kami siap diberkati firman Tuhan. Teman-teman saudara yang siap diberkati firman Tuhan dengan iman, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, maka kita anak-anak Tuhan pun pasti luar biasa. Boleh lihat kiri kanannya, berikan salam, katakan sarangeo. Iya kan? I love you gitu ya. Aku mengasihimu. Ya teman-teman, kadang-kadang kita ini agak segan bilang ke orang aku mengasihimu, aku mencintaimu gitu ya. Karena kita seringkali berpikir bahwa ketika kita berkata I love you atau aku mengasihi kamu itu kalau enggak cowok kepada cewek, ya cewek kepada cowok gitu ya. Ya itu sebenarnya alkitabiah teman-teman ya. Kita harus sayang, mengasihi orang. Kadang-kadang kita ini berpikir sayang itu hanya untuk lawan jenis kan. Ya hari ini kita harus koreksi bahwa sayang itu harus kita tujukan kepada semua. Oh iya. Baik teman-teman. Tadi sudah dapat coklat semua? Sudah ya? Ada di situ kata-kata motivasi ya teman-temannya. Yang sudah di print dan dilengketkan atau dilekatkan di coklat kita. Coklatnya jangan dimakan dulu ya teman-teman. Nanti boleh difoto ya, difoto lalu boleh di post di media sosial ya, di Instagram. Lalu buatlah captionnya apapun itu. Oke, lalu nanti teman-teman silakan tag di akun GBI Permata Sipolon. Ya, di tag atau mention boleh. Teman-teman, jadi besok nih saya akan lihat siapa yang luar captionnya mantap gitu ya, akan saya kasih hadiah. Besok di ibadah raya. Iya, saya kasih coklat. Coklat yang lebih besar daripada itu. Gitu ya. Jadi besok ya untuk 3 orang ya teman-teman ya. Jadi pastikan semua malam ini foto boleh, backgroundnya bebas, pokoknya buatlah foto yang menarik malam ini sampai malam ini ada waktunya. Besok pagi sebelum ibadah saya akan lihat gitu ya, sebelum saya mandi akan saya lihat, lalu akan saya pilih 3 orang yang saya kira mantap captionnya, mantap postingannya, begitu ya. Jangan lupa di mention atau di tag GBI Permata Sipolon ya, teman-teman ya. Sudah follow nggak akun kita? Oh puji Tuhan. Iya, 1 dari 20 orang ya. Yang belum follow bertobat ya, silakan follow ya teman-teman ya. Oke. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan malam ini kita boleh berkumpul di hari yang spesial. Bertepatan hari ini tanggal 14 Februari. Seluruh dunia merayakan Valentine's Day atau hari Valentine gitu teman-teman ya. Ada banyak mungkin sejarah yang sudah kita dengarkan tentang Valentine itu, kenapa setiap tanggal 14 Februari itu dirayakan hari Valentine Day atau hari kasih sayang, di mana kita bertukar kado atau membagi coklat atau bahkan bunga.
Ya ada legenda, ada cerita tentang Santo Valentin. Ya mungkin teman-teman sudah baca itu. Tapi hari ini saya mau berkata, every day is Valentine's Day. Amin. Setiap hari itu hari kasih jadi jangan hanya tanggal 14 Februari baru kita itu I love you ya gitu ya. Kau saudaraku, kau sahabatku gitu kan ya. Besok lu musuh gua ya, lu saingan gua, kompetitor gua gitu ya. Lu rival gua gitu kan ya. Kalau tanggal 14 baru kita berteman. Jangan begitu ya. Nah malam ini saya nggak lama teman-teman ya. Karena kita akan ada banyak lagi perayaan kita. Artinya kita renungkan waktu yang singkat ini. Kita renungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Nah saya berikan judul firman Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Boleh dong sambil tunjuk temannya kiri kanannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebelah satu lagi. Sebelah kanan atau kirinya. Tadi kan sebelah kanan atau kiri. Sekarang yang sebelah yang lain. Bilang lagi. Ku kasihi kau dengan. Baik. Teman-teman. Mari kita buka Alkitab kita dulu yuk. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Ini akan kita renungkan dengan waktu yang singkat ini. Bersama-sama ya. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Saya baca, teman-teman boleh perhatikan Alkitab atau screen yang ada di depan kita. Saya sudah siapkan ayatnya. Kita baca dengan iman karena Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Puji Tuhan. Yesus berkata yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang dengarkan firman Tuhan. Dan kita pelihara dalam hati kita yang kita lakukan dalam hidup kita. Teman-teman, dunia sekarang ini yang kita hidupi ini adalah dunia yang diwarnai dengan kepalsuan atau fake. Atau kemunafikan. Iya atau tidak? Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Ada banyak kita temukan kepalsuan-kepalsuan di media sosial secara khusus. Contohnya, ada sebuah modus penipuan yang bernama love scamming. Penipuan asrama. Bukan, asmara. Kalau di asrama nggak ada penipuan gitu ya, kebohongan yang ada. Penipuan asmara. Artinya begini teman-teman, itu sebuah modus penipuan di mana pelaku itu akan menyatakan cinta yang palsu, ya, memanipulasi cinta kepada korbannya. Pelaku bisa laki-laki, bisa perempuan. Iya kan? Korbannya bisa laki-laki atau perempuan. Ciri-ciri love scamming ini, penipuan asmara ini teman-teman, dia akan memberikan perhatian intens kepada korbannya. Nah, kalau korbannya ini orang yang haus validasi atau haus kasih sayang, nah itu menjadi sasaran empuk dan masuk perangkap kepada si pelaku. Iya kan? Jadi dia akan cari orang-orang yang memang haus kasih sayang. Begitu loh. Karena memang kalau saudara pelajari piramida kebutuhan oleh Abraham Maslow. Itu kan yang pertama itu kan physiologis needs. Ya, physiological needs. Kebutuhan fisiologis. Makan, minum, pakaian gitu ya. Tempat tinggal. Lalu di tempat kedua itu ada namanya apa? Bukan sekunder teman-teman. Apa namanya? Ada namanya kebutuhan rasa aman. Gitu ya. Lalu yang ketiga ini ada social need. Social need ini teman-teman, inilah yang disebut dengan kebutuhan disayangi dan menyayangi orang. Afeksi. Lalu ada esteem needs, itu kebutuhan harga diri, penghargaan kepada dirinya. Lalu ada self actualization atau aktualisasi diri. Itu terakhir. Bagaimana kita mau mengembangkan diri kita, menunjukkan diri kita. Nah, di posisi yang ketiga ini ada social needs atau kebutuhan manusia akan kasih sayang. Nah, jadi pelaku ini akan memanfaatkan kebutuhan itu. Siapa di sini yang tidak butuh disayangi oleh orang lain? Gak mungkin kan? Ya enggak? Siapa di sini yang gak bisa mengasihi orang lain? Gak mungkin. Pasti kita punya rasa ingin mengasihi orang lain atau menyayangi orang lain. Karena itu kebutuhan teman-teman. Ya si Abraham Maslow melakukan penelitian akan hal itu. Nah jadi si pelaku love scamming ini teman-teman. Dia akan memberikan perhatian intens gitu kan ya. Lama-lama si korban ini akan tergantung sama dia. Dan ujung-ujungnya nih dia akan memanfaatkan si korban. Meminta uang. Iya kan? Lalu meminta data pribadinya untuk ditipu lagi berikutnya gitu loh. Dan atau mungkin meminta hal-hal rahasia. Nah itu ujung-ujungnya pelaku penipuan atau modus penipuan yang disebut dengan love scamming. Hati-hati teman-teman ya.
Hati-hati dengan itu semuanya. Halo? Apalagi yang haus-haus kasih sayang ini. Hati-hati. Saudara nanti akan mudah dijebak oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Selain itu apalagi Pak? Wah, di media sosial kita bisa melihat banyak sekali yang namanya deep fake AI. Orang-orang buat video-video palsu menggunakan AI. Ada perempuan yang berenang di tengah-tengah lautan buaya. Nggak make sense kan? Ya kan, pokoknya sekarang banyak video, makanya kalau istri saya tunjukkan, Bang ini ada video. Saya langsung underestimate, saya langsung meragukan. Ini AI atau enggak? Agak susah membedakannya memang teman-teman. Waktu AI pertama-tama muncul, buat video masih bisa kita lihat bahwa itu palsu. Sekarang makin canggih, makin diperbaiki tuh. Makin susah membedakan ini asli atau, iya kan, makin bagus videonya masalahnya. Iya atau tidak teman-teman? Iya. Nah makanya kalau kita nggak punya hikmah teman-teman, maka kita seringkali menjadi ini tadi korban kepalsuan yang ada di dunia ini. Korban kemunafikan, korban manipulasi. Karena memang dunia ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk membuat citra diri. Dunia yang penuh dengan pencitraan. Nah di tengah dunia seperti ini teman-teman, Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk tampil beda. Tampil beda dengan apa? Dengan menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh lahir dari Tuhan. Bukan kasih yang munafik, bukan kepalsuan-kepalsuan tadi teman-teman. Ada banyak orang di media sosial terlihat seperti orang yang Orang yang senyum. Kata-katanya manis, penuh dengan pujian. Tapi di hatinya ada persaingan, ada iri hati, ada kepalsuan. Saya katakan, dengarkan saya bilang ya. Dunia ini mengajarkan kita terlihat baik. Bukan menjadi Beda nggak terlihat baik dengan menjadi baik? Iya. Dunia ini seringkali mengajarkan kita supaya terlihat baik. Munafik. Kita ini memang munafik. Kita ini memang jahat teman-teman. Berdosa kita ini memang. Tapi hari ini mari kita belajar bahwa Tuhan itu mengajarkan kita bukan terlihat baik. Tetapi menjadi pribadi yang baik lewat kasih dari Tuhan. Nah dalam kitab Roma yang kita baca tadi, pasal 12. Teman-teman, dari pasal 1 sampai pasal 11, itu Paulus menjelaskan tentang apa? Tentang bagaimana anugerah Allah kepada semua orang. Dan itu diresponi oleh orang yang mau percaya. Ya kan? Kasih Allah yang menyelamatkan itu akan diresponi oleh orang yang mau percaya kepada dia. Nah, lalu dalam pasal 12 dan pasal berikutnya, mulailah si Paulus itu menjelaskan implikasi praktis dari kasih yang sudah kita terima. Untuk apa? Untuk kita hidup saling mengasihi. Mempraktekkan kasih yang kita terima dari Allah tadi, yang diajarkan dalam pasal 1 sampai pasal 11 tadi, kepada orang-orang di sekitar kita. Maka dari sini saya katakan bahwa kasih itu adalah buah pembenaran. Yang setuju katakan yes. Teman-teman, kalau kita mengasihi orang, ini saya bicara kasih yang sejati, kasih yang tulus ikhlas dari Tuhan ya, bukan kasih palsu ya. Kasih yang sejati itu lahir dari buah pembenaran. Buah pembenaran ketika kita dibenarkan oleh Kristus karena iman kita kepada Dia, teman-teman. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita. Maka apa? Maka kita akan menghasilkan buah yang namanya kasih. Jadi saya katakan bahwa kasih adalah refleksi dari karakter Allah. Apa? Kenapa? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan God is love. Allah itu, Alkitab nggak bilang Allah sekedar mengasihi atau karena begitu besar kasih Allah, tapi dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Itu karakter Allah. Maka kita sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah ini mewarisi karakter Allah itu, yaitu kasih. Amin teman-teman. Nah, oleh sebab itu kita belajar. Yesus berkata begini, bisa diklik deh. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama-sama yuk. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling. Jadi Injil itu harusnya mengubahkan kita teman-teman. Mengubahkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Maka perubahan oleh Injil itu pertama-tama akan terlihat dari cara kita mengasihi. Amin. Injil itu, kalau kita sungguh-sungguh terima Injil kabar baik itu, kita hidupi dalam hidup kita, maka itu akan terlihat dari cara kita mengasihi orang lain. Maka Paulus menjelaskan bagaimana cara mengasihi yang benar. Itu akan kita renungkan malam hari ini. Bagaimana kita mengasihi orang lain dengan kasih yang dari Allah tadi. Saya minta tolong mungkin boleh disiapkan
kepada saya 2 air mineral yang gelas boleh. 1 dikosongkan, 1 berisi tapi dibuka aja lah. Langsung dibuka biar nanti saya gampang ya. 1 kosong gelasnya doang. Yang 1 lagi berisi air tapi sudah dibuka ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, bagaimana mengasihi sesama dengan benar? Yang pertama, dalam ayat 9 bagian A diajarkan kepada kita mengasihi itu dengan tulus. Apa teman-teman? Tulus. Dikatakan Paulus begini kan, ayat 9 bagian A. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Mengasihi itu harus dengan kasih tulus, jangan berpura-pura. Kata jangan berpura-pura ini dipakai kata Yunani itu anupokritos. Munafik itu dalam bahasa Yunani itu hypocrite dalam bahasa Inggrisnya. Itu munafik. Jadi kalau ditambah dengan awalan an itu menjadi tidak atau bukan. Bukan munafik. Anupokritos. Nah ini dituliskan juga dalam 2 Korintus 6 ayat 6. Dikatakan Paulus begini. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan sama-sama kasih yang tidak. Jadi Paulus menentang kasih yang formalitas. Atau topeng religius. Kenapa Paulus menggunakan istilah ini? Surat ini kan kepada jemaat di Roma ya. Teman-teman, dalam budaya Yunani Romawi waktu itu seringkali orang mengadakan pertunjukan teater. Nah, seringkali pemeran itu akan memakai topeng untuk berperan atau mengambil peran seseorang gitu loh. Jadi dia akan berperan bukan seperti siapa dirinya, namanya juga acting. Nah, teman-teman, nangkap maksud saya? Pakai topeng tuh. Misalkan saya ini pribadi saya ini A, tapi ketika saya di panggung teater maka saya akan menjadi B. Gitu loh. Saya akan bertopeng gitu maksud saya. Itulah namanya hipokritos atau munafik pakai topeng. Paulus meminjam istilah itu bahwa ketika kita mengasihi orang itu jangan seperti kita pakai topeng. Ayo bilang kiri kanannya, buka topengmu bro, sis. Jadi kasih Kristen, kasih orang Kristen itu bukan pertunjukan rohani. Amin. Kasih kita orang Kristen itu bukan pertunjukan rohani. Boleh dibawa sini deh? Boleh langsung bawa aja, taruh di sini deh. Iya. Taruh sini deh. Oh sini boleh, sorry. Iya, thank you ya, Yosep ya. Jadi kasih orang Kristen itu gak boleh menjadi pertunjukan rohani. Jadi dengan kata lain saya katakan begini ya, mengasihi dengan tulus itu berarti mengasihi bukan dengan motivasi mencari untung. Karena kasih kita orang Kristen ini bukan acting rohani teman-teman. Tapi kasih itu lahir dari hati yang mau dibaharui oleh Roh Kudus. Maka dalam Roma pasal 12 kan ayat 2 kan dikatakan kan kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Jadi orang yang sudah berubah oleh pembaruan budi itu teman-teman, dia akan apa? Dia akan menunjukkan perubahan itu dengan apa? Kasih yang tulus. Bukan mencari keuntungan, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain yang dia kasihi. Saya kasih contoh, beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan contoh ini kepada teman-teman di Asram Putra ketika ada ibadah bersama dengan Asram Putri. Teman-teman saya katakan begini ya. Tadi kan di dalam pasal 1 sampai pasal 11 dijelaskan bahwa Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa. Ya kan? Dia tebus manusia, ya itu tidak? Jadi artinya orang yang menerima kasih karunia Injil itu maka mereka dipenuhi dengan kasih Allah. Seperti gelas ini yang dipenuhi oleh air ini. Teman-teman maka pribadi yang sudah dipenuhi oleh kasih Allah ini. Dia akan mampu mempraktekkan kasih itu kepada orang lain. Benar atau tidak? Karena apa? Dia sudah dipenuhi dengan sebagai contoh misalkan air ini gambar atau lambang dari kasih. Maka dia bisa berbagi kasih teman-teman. Iya kan? Dan kasihnya ini gak akan pernah habis seperti air ini. Dia akan terus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Setiap hari. Nah, kenapa orang susah mengasihi orang lain meskipun dia Kristen? Ya mungkin statusnya Kristen tapi dia belum menerima kasih Allah dalam hidupnya. Sehingga apa? Mustahil bisa mengasihi orang lah. Iya. Saudara jangan heran kalau ada orang yang tega membunuh anaknya. Ada orang yang tega, suami yang tega menghajar istrinya babak belur habis-habisan. Kenapa? Satu penyebabnya, gak ada Kenapa dia gak ada kasih? Ya karena memang dia gak pernah mau menerima kasih dari Allah. Yang Tuhan selalu mau berikan kepada orang yang mau menerimanya.
Jadi artinya gini teman-teman, saya katakan bahwa apa? Kita orang percaya ini adalah bank kasihnya Allah. Amin. Ya bukan. Bukan abang kasih. Bang, di dalam diri kita ini udah banyak disimpan kasihnya Allah. Tinggal tugas kita apa? Membagikannya kepada orang lain. Dan itu tidak sulit atau tidak mustahil. Amin teman-teman. Asal mau. Begitu maksud saya. Nah jadi apa yang kita pelajari di sini? Sebagai contoh begini. Ada orang kan yang ramah ketika butuh bantuan. Ya enggak? Ketika butuh bantuan dia ramah kali dengan kita. Shalom Rasel, selamat pagi bro. Mungkin dia nggak langsung ngomong apa kebutuhannya. Besok dia chat lagi. Apa kabar bro? Hari ketiga baru dia bilang. Sebenarnya begini bro. Aku butuh bantuanmu. Apa itu kata si Rasel? Aku kesulitan keuangan. Aku mau mengikuti meja hijau. Aku butuh uang sekian. Kebetulan panen papa mama kami nggak berhasil. Nanti saya bayarlah setelah panen berhasil ya mungkin 3 atau 4 bulan lagi bro. Bisa nggak? Iya kan? Ketika kita kasih pinjam uangnya karena kita ya punya dan kita juga mungkin nolong dia, kita percaya sama dia. Dia nggak pernah lagi nongol. Dia lupa dengan hutangnya. Amin teman-teman. Itu bukan kasih tapi itu strategi. Strategi si iblis. Iya kan? Makanya teman-teman jangan kita begitu ya. Atau mungkin nggak orang lain begitu sama kita. Tapi kita yang begitu sama orang lain. Halo? Ada yang begitu? Ketika butuh baru kalian hubungi teman kalian atau keluarga kalian atau kenalan kalian siapapun itu. Udah 3-4 tahun kalian gak pernah komunikasi dengan mereka. Tiba-tiba dengan ramahnya kalian bilang shalom. Ya kan? Tumben selamat pagi bro. Nah ayo kita periksa motivasi dalam hati kita. Amin. Jangan hanya ramah di depan tapi membicarakan di belakang. Ya kan? Banyak orang gitu kan ya. Di depan dia baik sekali mengasihi. Aku mengasihi kamu ya kan. Kamu hebat, kamu luar biasa. Aduh di belakang gak ada apa-apanya dia itu. Sok kali dia itu. Gak bener itu. Di depan dia mantap kali kok bro. Ya kan? Kamu cantik sis gitu kan ya. Padahal gak cantik. Di belakang nanti dia omongin yang aneh-aneh. Teman-teman maka kita harus membangun integritas dalam hati. Sebelum kita bangun citra. Citra yang kita bangun tanpa integritas itu akan runtuh. Halo? Kita sibuk bangun citra diri. Supaya orang lihat kita ini rohani. Orang lihat kita ini kayak malaikat. Orang lihat kita ini oh orang yang hebat, baik hati, yang tidak sombong gitu ya, rajin menabung. Tapi kita lupa. Tanpa integritas semuanya itu akan hancur. Ayo kita bangun dulu integritas dalam hati kita, ketulusan dalam hati kita. Baru citra itu akan terbangun. Dan citra itu akan mempermuliakan nama Tuhan, bukan menyombongkan diri kita. Orang gak lagi puji kita, tapi orang akan lihat Tuhan dalam diri kita. Dan orang akan puji Tuhan. Amin teman-teman. Ayo mengasihi dengan tulus ya. Jangan munafik. Amin. Yang kedua yang diajarkan Paulus di sini adalah mengasihi dengan perbuatan baik teman-teman ya. Ayat 9 bagian B. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ketika saya pelajari dalam bahasa atau teks Yunaninya teman-teman. Kata jauhilah ini berarti membenci dengan sangat. Bahkan dengan istilah ekstrim itu memotong. Jadi menjauhi yang jahat ini bukan seperti kita bilang. Jangan benci bilang cinta gitu ya. Malu-malu mau. Ngerti maksud saya? Aku gak suka sama dia. Minggu depan jadian. Ya kan? Itu bukan tipeku. Tiba-tiba 2 minggu lagi jadian. Bahkan nikah gitu kan ya. Nah kita kan sering begitu kan. Aku benci sama kamu. Padahal di balik benci itu ada sayang yang gak terkira besarnya. Gitu kan ya. Mulutnya bilang benci, hatinya bilang sayang. Jadi kata benci di sini. Membenci yang jahat. Menjauhi yang jahat itu bukan seperti itu. Tapi benar-benar kita tolak, kita potong gitu loh. Yang jahat. Lalu dikatakan lakukanlah yang baik. Nah kata lakukan ini artinya melekatlah kepada yang baik. Seperti lem. Seperti lem yang melekatkan 2 benda. Sehingga sangat erat dan gak bisa dipisahkan. Jadi Alkitab mengajarkan begini teman-teman. Ketika kita mengasihi orang yang tulus dengan tulus tadi. Maka kita akan tunjukkan itu lewat perbuatan yang baik. Kita akan terus melekat kepada yang baik. Menjauhi yang jahat. Orang yang mengasihi dengan tulus itu dia akan berbuat baik kepada orang lain. Yang setuju katakan yes. Gak mungkin kita berbuat jahat kepada orang lain. Kalau kita sungguh-sungguh punya kasih yang tulus teman-teman. Jadi kasih itu bukan sentimentalitas gitu ya. Kasih yang sejati itu akan mendorong kita untuk melakukan yang baik kepada orang. Membuat kita membenci yang jahat untuk kita lakukan kepada orang lain.
Dan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Alkitab mencatat kasih itu selalu dipertentangkan dengan segala sesuatu yang jahat. Contoh ya. Kasih itu apa katanya? Sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Iya kan? Kasih itu selalu dipertentangkan dengan yang jahat tapi diselaraskan dengan yang baik kan? Lalu apa lagi? Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Perhatikan. Yang jahat selalu dipertentangkan dengan kasih kan? Tapi yang baik selalu diselaraskan dengan kasih. Ini kata Alkitab teman-teman. Maka kasih yang tulus itu harus kita nyatakan dalam perbuatan baik. Dan dalam kebenaran. Banyak orang yang bilang aku mengasihi dia. Aku mencuri uang papaku karena aku mengasihi temanku. Untuk aku kasih pinjaman ke dia. Itu baik tapi bukan benar. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata begini. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan. Ditambahkan. Dan dalam kebenaran. In truth. Seorang penulis Kristen terkenal. Ya, dia juga seorang konselor, seorang psikolog Kristen. Bernama Gary Chapman. Dia bilang begini. Love is a verb. Kasih itu adalah kata kerja atau tindakan. Teman-teman, kita mudah berkata, aku mengasihi orang lain, aku mengasihi sesamaku. Tapi mempraktekkannya susah kan? Jadi ketika Alkitab bicara tentang kasih, itu bukan hanya retorika di mulut kita doang. Tapi itu adalah tindakan yang harus kita nyatakan dalam kebenaran. Makanya kasih itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan, yaitu apa? Perbuatan-perbuatan baik. Contoh, teman-teman di gereja kita ini ada lampu. Ada saklarnya. Saya tanya, ketika lampu dipadamkan, ya kan, lalu ruangan menjadi gelap. Apakah ruangan itu bisa menjadi terang tanpa kita on-kan saklarnya? Nggak bisa kan? Ada lampunya, ada potensi untuk menghasilkan terang, tapi saklarnya harus kita on-kan supaya lampu menyala sehingga ruangan ini menjadi sama teman-teman. Orang yang hanya berkata aku mengasihi kamu tapi dia tidak tunjukkan lewat perbuatan baik, itu seperti apa? Seperti ruangan yang ada lampunya tapi saklarnya masih off. Nggak ada guna itu lampu. Tapi orang yang memiliki kasih dan dia tunjukkan lewat perbuatannya itu seperti apa? Ruangan yang ada lampunya dan saklarnya di-on-kan. Nah, masalahnya kita susah kali kadang-kadang meng-on-kan itu. Ya kan? Kita masih suka pilih-pilih. Jadi apa yang kita renungkan di sini? Jangan kompromi dengan kejahatan demi diterima lingkungan. Jaga integritasmu. Dare to be different. Berani tampil beda. Amin teman-teman. Orang boleh caci maki kita, orang boleh bilang kita sok rohani, sok sebagainya. Terserah mereka. Amin teman-teman. Tapi kita jangan mau kompromi dengan yang salah, yang jahat, yang dosa. Demi diterima oleh geng kita. Diterima oleh circle kita. Diterima oleh lingkungan kita. Mari kita belajar melekat pada kebaikan. Walau harus berbeda dari arus dunia. Yang ketiga, yang terakhir. Teman-teman di sini diajarkan mengasihi, yang terakhir itu mengasihi yang benar itu adalah mengasihi sebagai saudara. Bukan teman lo. Tapi sebagai saudara, bukan pacar. Kenapa? Ayo kita lihat ayat 10. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Perhatikan ya. Sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sebagai saudara ini dalam bahasa Yunani dipakai kata philotorgos. Philotorgos itu dalam bahasa Inggris terjemahan NIV. New International Version itu adalah brotherly love. Brother itu saudara. Brotherly love itu kasih persaudaraan. Dari kata inilah muncul kasih filia. Atau kasih Philadelphia, kasih persaudaraan. Kenapa? Karena ternyata Alkitab mengajarkan bahwa kita ini boleh beda orang tua. Kita boleh beda suku. Tapi ingat, kita ternyata saudara kerajaan Allah. Amin. Perhatikan ya, Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota. Anggota apa katanya? Keluarga Allah.
Ternyata kita ini bersaudara dalam Tuhan, teman-teman. Marga kita boleh beda, suku kita boleh beda, asal kita boleh beda, nenek moyang kita boleh beda. Tapi ingat teman-teman, ternyata ketika kita percaya kepada Kristus, kita punya satu Tuhan, satu iman, satu roh. Kita menjadi satu keluarga, keluarga kerajaan Allah. Saya yakin, dalam keluarga ketika saudara punya saudara laki-laki atau perempuan, pernah nggak berantem? Tapi kan separah-parahnya kita berantem kan, tapi tetap ada dorongan di hati kita untuk berbaikan kembali kan. Karena apa? Karena dia saudara kita, nggak ada mantan saudara, itu mantan kakakku, itu mantan abangku, mantan adikku, nggak ada kan, mantan pacar ada. Iya kan? Tapi mantan saudara nggak pernah ada teman-teman. Karena apa? Karena ada ikatan darah yang mempersatukan, yang kuat di antara kita dengan saudara kita. Jadi Paulus menggunakan istilah itu menggambarkan begini, kita kan saudara dalam kerajaan Allah nih. Iya kan? Kita brother nih. Maka mungkin ada konflik, perbedaan pendapat, ya kan? Boleh ada pertikaian di antara kita, perdebatan di antara kita. Tapi apa? Tapi itu akan terus membuat kasih kita semakin kuat dan kita akan tetap kembali lagi gitu loh. Nggak akan bisa terpisah atau membenci selama-lamanya. Jadi kalau ada orang anggota gereja benci sama sesama warga gereja sampai mati dia tetap benci, berarti dia belum pernah satu keluarga dengan orang yang dibenci dia. Belum pernah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Boleh bilang kiri kanannya, kita ini ternyata saudara bilang. Dalam Tuhan ya. Nah teman-teman, jadi gereja itu sebenarnya bukan organisasi saja, tapi keluarga Allah. Maka dikatakan Paulus tadi kan, bahwa apa? Kita harus mendahului dalam memberi hormat. Artinya apa? Memimpin dalam memberikan hormat kepada orang lain. Karena gini, konsep orang Romawi itu mengajarkan untuk menerima hormat dari orang lain. Orang Romawi itu lebih mementingkan status sosial. Maka orang Romawi itu sangat susah untuk menghormati orang lain. Paulus bilang yang sebaliknya. Sebagai anak Tuhan, warga kerajaan Allah. Kita harus mendahului. Ambil langkah lebih dulu. Memimpin untuk menghormati orang lain. Merendahkan hati kita. Amin teman-teman. Nah dalam keluarga yang sehat, anggota keluarga saling menguatkan. Bukan menjatuhkan. Amin. Gak pernah ada namanya kompetisi untuk menjadi yang paling baik, yang paling hebat, yang paling dihormati dalam keluarga kan. Ada gak sini yang bersaing dengan abangnya, dengan adiknya. Supaya menjadi orang yang lebih hebat dalam keluarga. Gak akan pernah ada itu. Keluarga yang sehat saya bilang ya. Kalau ada begitu berarti keluarganya tidak sehat. Ada memang beberapa keluarga yang bersaing. Antara abang dan adik dan sebagainya. Apa yang kita belajar? Ayo belajar mulai hari ini. Hargai orang lain. Amin. Hargai sekecil apapun usaha orang lain. Atau apa yang orang lain perbuat. Jangan iri terhadap keberhasilan orang lain. Makanya teman-teman, saya bercanda dengan teman saya di kantor. Kan beberapa waktu lalu kan di kampus kita kan diangkat banyak honor menjadi P3K kan. Ya enggak? Lalu mulailah berbeda semuanya. Berbedanya apa? Sudah mulai beli kendaraan roda 4. Saya senang. Saya bilang, kenapa senang Pak Yusuf? Ya senanglah orang lain kaya. Artinya apa? Artinya saya bercanda. Artinya saya bisa pinjam uang sama mereka. Gitu kan? Kalau kita lebih kaya sendiri, orang akan minjam uang sama kita kan repot kita. Iya kan? Iya kan teman-teman? Apalagi yang buat Bapak senang orang lain bisa kaya? Iyalah kita juga akan kecipratan dengan berkahnya. Kok bisa Pak? Ya buktinya dulu dia gak bisa ngelesin anaknya musik, sekarang bisa. Karena dia udah P3K. Dulu masih honor gak bisa, Pak anakku pengen les musik tapi aku gak ada uang. Diangkat jadi P3K, Pak anakku les. Kan dapat berkat juga. Kita. Kadang-kadang kita iri dengan keberhasilan orang lain. Ternyata orang yang berhasil teman-teman. Kalau kita senang dan kita doakan mereka. Keberhasilan itu pun akan terciprat ke kita loh. Iya gak? Coba kau sendiri berhasil. Apa enggak orang lain akan merepotkan kamu sendiri? Sanggup enggak? Enggak kan? Tapi kalau kita semua sama-sama berhasil maju. Wih kan senang. Kita enggak direpotkan orang lain. Kita pun enggak merepotkan orang lain. Ayo belajar memberikan apresiasi penghargaan kepada orang lain. Tanpa menunggu dihargai. Amin teman-teman. Penutup. Dunia mungkin dipenuhi kepalsuan. Tapi gereja kita ini dipanggil menjadi komunitas yang saling mengasihi. Dengan tulus. Apalagi? Dengan perbuatan baik. Sebagai saudara. Amin. Coba lihat saudara kiri kananmu dulu. Iya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri teman-teman yuk. Saya undang pemusik bisa maju ke depan dong. Kita nyanyikan sebuah lagu ya. Kita renungkan firman Tuhan bersama-sama.